dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan kembali ke kota asal, Metro TV akan menyajikan pantauan langsung kondisi lalu lintas, kesiapan infrastruktur, dan beragam moda transportasi pada arus balik Lebaran tahun ini. Bersama saya Naila Husna, inilah Monitor Mudik, semangat silaturahmi. Pemirsa, sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Semarang menuju ke kilometer 72 Cikampek Utama masih diberlakukan hingga hari ini. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional melihat pergerakan kendaraan yang melintas. Sementara itu di Pelabuhan Bakauheni pergerakan pemudik masih terlihat di pintu masuk kapal. Kendaraan roda 4 masih mendominasi untuk melakukan penyeberangan. Dan untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis MGN Nurul Zenita di gerbang tol Cikampek Utama dan juga ada Karisma Kristi di Pelabuhan Bakauheni. Kita ke Nurul Zenita terlebih dahulu. Selamat pagi Nurul, apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan di tol Jakarta Cikampek hingga siang hari ini? Selamat pagi Naila dan juga pemirsa. Untuk situasi pada hari ini memang masih terbilang ramai lancar dan belum ada peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini. Namun jika kita lihat dari pukul 5 subuh tadi sampai dengan sekarang sudah ada sebanyak 16.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang hari ini merupakan puncak dari arus balik Lebaran 2023 periode kedua, dan juga hari ini hari Senin merupakan tanggal merah yang memperingati Hari Buruh Internasional. Dan selain itu Naila dan juga pemirsa, untuk rekayasa lalu lintas one way dan juga kontraflow sampai sekarang masih berlaku. Untuk one way sendiri dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, tol Batang Semarang sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dan untuk kontraflow juga masih berlaku dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Dan nanti pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini rencananya akan terus berlanjut sampai dengan pukul 12 malam nanti. Namun memang penerapan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Jika saja selama 3 jam berturut-turut volume kendaraan angkanya ini masih terbilang rendah dan juga menurut dari pantauan CCTV dan laporan dari petugas yang ada di lapangan, maka bisa saja rekayasa lalu lintas ini diberhentikan. Dan begitu juga jika dalam periode 3 jam sebelum jadwal rekayasa lalu lintas ini diberhentikan, namun volume kendaraan masih tinggi, bisa saja juga rekayasa lalu lintas ini akan kembali dipertimbangkan untuk waktu selesainya. Dan selain itu Naila dan juga pemirsa, memang ada beberapa himbauan bagi para pengendara khususnya yang melewati jalan tol untuk membawa perbekalan yang cukup, baik itu makanan dan juga minuman, dan juga untuk mengisi saldo e-tol serta bahan bakar sebelum memasuki jalan tol. Demikian Naila dan juga pemirsa, jangan lupa semangat silaturahmi. Ya, dari gerbang tol Jakarta Cikampek kita ke Pelabuhan Bakauheni. Kristi, seperti apa pantauan Anda di Pelabuhan Bakauheni hingga siang hari ini? Apakah betul mulai terjadi peningkatan volume kendaraan? Iya, selamat siang Naila dan juga pemirsa. Memang betul sekali jika tadi pagi hari tadi dari dini hari hingga pukul 7 pagi tadi kami melihat bahwa di Pelabuhan Bakauheni ini relatif sepi. Namun sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat, kantung-kantung parkir yang ada di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler ini kami melihat sudah mulai terisi oleh kendaraan roda 4 pribadi yang memang masih mendominasi di Pelabuhan Bakauheni. Dan jika Anda melihat pemirsa di belakang saya terlihat sepi atau kosong, ini karena
mobil dari penumpang ini baru saja masuk ke dalam KMP Batu Mandi atau kapal muat penumpang untuk Batu Mandi sendiri. Dan untuk saat ini pemirsa ada 43 unit kapal yang dioperasikan oleh pihak ASDP sendiri untuk mengangkut penumpang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Lalu untuk total penumpangnya sendiri ini kami baru mendapatkan untuk data dari H-10 hingga H+8 di mana menunjukkan tercatat ada 1.220.285 orang atau ini naik 1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Untuk total kendaraannya sendiri ini ada 259.806 unit atau turun 1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Jika kita melihat juga untuk data yang terakhir ini masih ada 108.000 lebih penumpang yang belum pulang ke Pulau Jawa dengan total kendaraan mencapai 32.000 lebih unit kendaraan. Dan diprediksi memang untuk tren kita melihat di Pelabuhan Bakauheni ini kebanyakan dari penumpang ini memilih untuk pergi pada sore ke malam hari, di mana mereka memang menghindari untuk tidak terkena teriknya matahari. Maka dari itu kami masih akan terus memantau untuk Anda pemirsa apakah akan ada peningkatan yang signifikan di Pelabuhan Bakauheni sendiri, melihat bahwa saat ini masih terbilang relatif normal walaupun ada peningkatan. Dan untuk antisipasi sendiri tentunya karena 1 Mei ini juga menjadi puncak arus balik gelombang kedua yang terakhir, maka pihak kepolisian beserta dengan otoritas terkait ini sudah mempersiapkan beberapa antisipasi seperti adanya rekayasa lalu lintas di area pelabuhan yang memang biasanya sudah diterapkan terutama di dermaga eksekutif sendiri. Lalu untuk itu ada jalur khusus bagi roda 2 yang memang dikhususkan agar tidak terjadi pencampuran antara kendaraan satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi kepadatan yang berlebih. Setelah itu juga akan diterapkan delay system. Jika mana misalkan ada kepadatan yang berlebih di pintu tol Bakauheni Selatan dan juga di pintu masuk pelabuhan, nantinya delay system ini akan diterapkan. Selain itu juga untuk terakhir pada hari ini masih diterapkan namanya pos penyekatan atau pemeriksaan tiket bagi penumpang yang ingin masuk ke pelabuhan, di mana untuk penyekatan ini sendiri untuk mengecek kesiapan tiket dari penumpang sehingga di pelabuhan mereka tidak menyebabkan kemacetan atau antrian yang berlebih di pelabuhan. Sementara demikian, Naila. Ya, Kristi, kami juga ingin tanyakan terkait Pelabuhan Panjang, apakah hingga siang hari ini masih difungsikan untuk arus balik di sana? Baik, memang Naila kita mengetahui bahwa ada pelabuhan alternatif ya yang memang difungsikan untuk arus balik dan juga arus mudik ini, di mana ada Pelabuhan Panjang dan juga ada BBJ. Kami mendapatkan informasi Naila di mana untuk BBJ sendiri ini memang masih ada angkutan lebaran yang memang diberlakukan dari tanggal 24 hingga 29 April. Kami belum mendapatkan informasi lebih jelas apakah untuk di Pelabuhan Panjang masih menerima atau masih menyeberangkan penumpang dari Pelabuhan Panjang menuju Ciwandan ataupun dari BBJ menuju Bojonegoro, Cilegon Timur. Kami masih akan terus menginformasikan kepada Anda pemirsa. Namun jika kita melihat dari data ataupun dari ketentuan yang memang sudah diterima untuk tanggal 1 Mei ini, pelabuhan alternatif ini memang sudah tidak lagi mengangkut untuk kendaraan-kendaraan ini. Namun kami masih terus mencari informasi terkait ini, Naila. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Karisma Kristi melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni. Sebelumnya ada rekan Nurul Zenita dari Gerbang Tol Jakarta Cikampek. Terima kasih atas informasinya.